semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pestisida sebagai polutan organik. Nah, sebelumnya, polutan itu apa sih? Polutan adalah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran atau dampak negatif terhadap lingkungan, baik pencemaran udara, pencemaran tanah, dengan cara mengganggu titik organisme atau proses biokimia. Lalu ada polutan organik. Nah, polutan organik ini adalah bahan organik yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ada salah satu dari jenis dari polutan organik yaitu POPs atau persisten organik polutan. Nah, persisten organik polutan ini adalah senyawa organik yang tahan terhadap degradasi lingkungan melalui proses kimia, biologi, dan fotolitik. Lalu kita masuk ke pestisida. Pestisida itu apa sih? Pestisida dari kata Inggris yaitu pest yang artinya hama dan sida yang artinya pembunuh. Jadi jika digabungkan, pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain yang digunakan untuk memberantas hama. Nah, pengertian pestisida ini ada kok di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 sebagai berikut. Terdapat lebih dari 500 jenis pestisida yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang agrikultur. Penggunaan pestisida bahkan sudah melebihi batas wajar di beberapa negara. Dapat dilihat dari gambar di samping, pada tahun 2005 sampai 2009, penggunaan pestisida paling banyak terdapat di negara Suriname, Kolombia, Chile, Malta, Korea, Jepang, dan juga Cina. Dengan penggunaannya melebihi 10 kg per hektar setiap tahunnya. Apakah kalian tahu kalau pestisida itu merupakan bahan organik yang bersifat persisten dan akumulatif? Apa sih yang dimaksud dengan persisten dan akumulatif? Persisten itu maksudnya pestisida akan berada terus-menerus di dalam tanah tanpa terdegradasi. Dan akumulatif itu artinya semakin banyak konsentrasi pestisida yang kita gunakan, maka akan semakin banyak juga konsentrasinya di dalam tanah ataupun di dalam tubuh makhluk hidup tanpa berkurang sedikit pun. Data di samping menunjukkan bahwa pestisida itu bersifat persisten dan akumulatif. Penggunaan pestisida akan meninggalkan residu konsentrasinya di dalam air. Dan jika di dalam air terdapat ikan yang hidup, maka di dalam ikan akan terakumulasi juga konsentrasi pestisidanya. Maka pada tabel 3 dapat dilihat kalau di dalam tubuh ikan bahkan terdapat konsentrasi pestisida yang tersisa dari air. Untuk pengelolaan, penggunaan, penyimpanan, peredaran, dan juga pendaftaran izin pestisida baru, semua sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang bisa kalian lihat di buku ini. Tanaman pangan harus bersaing dengan 30.000 spesies gulma, 3.000 spesies cacing, dan 10.000 spesies serangga pemakan tumbuhan. Penggunaan dari pestisida ini memiliki dampak positifnya, yaitu diantaranya menghasilkan hasil panen yang aman dan berkualitas, membantu mengurangi penyakit yang ditularkan melalui air dan serangga, menjaga harga makanan tetap terjangkau, dan meningkatkan produktivitas pangan. Senyawa yang terdapat pada pestisida adalah polutan dan toksik bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Pestisida yang digunakan secara terus-menerus dan intensitas yang tinggi akan menyebabkan dampak yang negatif. Nah, dampak negatif ini akan berdampak pada lingkungan seperti lingkungan tanah, lingkungan air permukaan, lingkungan air tanah, dan lingkungan udara. Nah, dampak dari penggunaan pestisida yang ada pada di tanah yaitu menurunkan kesuburan tanah yang menyebabkan tanah menjadi semakin asam, mengganggu bakteri yang mengikat nitrogen yang mempengaruhi kesuburan tanah, mengurangi mikroorganisme yang bermanfaat, dan mengurangi kadar bahan organik untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah dampak dari lingkungan air permukaan, seperti mengalami keracunan bagi organisme laut, menimbulkan kecacatan bahkan kematian apabila dikonsumsi oleh manusia, serta menurunkan kualitas air yang bersih. Yang ketiga adalah lingkungan air tanah, di mana reaksi dengan pestisida ini akan menimbulkan proses penguraian pestisida yang kurang efektif karena di dalam air tanah ini oksigen tersedia sedikit sehingga memiliki lifetime yang lebih lama dan penyumbang kerusakan tanaman serta adanya potensi toksisitas bagi manusia dan hewan apabila dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah lingkungan udara.
di mana pestisida yang diaplikasikan ini dapat terbawa oleh udara, kabut, hujan, dan salju. Pestisida dapat terbawa oleh angin menuju atmosfer yang dapat berpotensi mencemari udara serta menurunkan kualitas udara. Nah, apabila pestisida ini terhirup oleh makhluk hidup akan berdampak pada kesehatan makhluk hidup tersebut. Selain berdampak kepada lingkungan, penggunaan pestisida juga dapat berdampak kepada kesehatan manusia. Kira-kira siapa saja ya yang dapat terdampak oleh penggunaan pestisida? Yang pertama, ada pekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Lalu yang kedua, ada pekerja di sektor industri, terutama industri pembuatan pestisida. Lalu yang ketiga, ada kependudukan, yakni warga yang tinggal di sekitar perkebunan atau pertanian, maupun warga yang memiliki kebun di rumahnya dan menggunakan pestisida sebagai penghilang hama. Dampak kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan pestisida dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada masalah kesehatan akut. Hal ini ditandai dengan adanya sakit perut, sakit kepala, pusing, mual, iritasi mata, dan iritasi kulit. Yang kedua ada masalah kesehatan kronis. Hal ini dapat terjadi bila seseorang telah terpapar dengan pestisida dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit yang dapat disebabkan oleh pestisida diantaranya adalah kanker yang pertama. Penelitian menunjukkan bahwa paparan pestisida dapat menyebabkan penyakit kanker prostat dan kanker paru-paru. Lalu yang kedua ada penyakit neurodegeneratif. Dikarenakan pestisida ini bekerja dengan cara menyerang sistem saraf dari serangga, maka ini juga dapat menjadi efek neurotoksik bagi mamalia juga, terutama manusia. Lalu yang ketiga ada penyakit hormonal. Paparan pestisida dapat mengganggu sistem endokrin dalam tubuh, yang nantinya juga akan mengganggu sistem hormonal pada tubuh kita juga. Lalu yang terakhir dan yang terbaru, penelitian menunjukkan bahwa paparan pestisida dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Petani dengan masa kerja lebih dari 20 tahun memiliki resiko 15 kali lebih tinggi untuk mengalami penyakit diabetes mellitus tipe 2. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan biopestisida. Apa sih biopestisida? Jadi biopestisida merupakan pestisida alami yang terbuat dari tumbuhan yang memiliki zat aktif metabolit sekunder untuk melindungi diri mereka sendiri dari serangan hama. Tentunya penggunaan biopestisida memiliki keuntungan antara lain mudah diperoleh di alam, residunya mudah hilang, lebih ramah lingkungan, dan yang pasti pembuatannya lebih mudah sehingga lebih ekonomis. Namun biopestisida ini memiliki kelemahan antara lain kurang efektif karena kerjanya tidak secepat pestisida sintesis, lalu kurang praktis karena tidak bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, dan juga mudah terdegradasi. Beberapa contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai biopestisida antara lain yang pertama adalah serai. Serai memiliki kandungan citronellol, geraniol, elemol, dan limonen yang dapat dimanfaatkan dalam pembasmian kutu dan ulat pada daun, serta dapat dimanfaatkan sebagai pembasmi tikus dan hama lain. Tanaman yang dapat dimanfaatkan selanjutnya adalah tembakau. Tembakau memiliki kandungan nikotin aktif yang dapat bertindak sebagai insektisida, pembasmi hama penghisap, dan juga mengatasi bercak pada daun tanaman padi. Tanaman yang dapat dimanfaatkan selanjutnya adalah bawang putih. Bawang putih memiliki kandungan alisin yang dapat membasmi walang-walang sangit dan penggerek batang padi. Dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan selanjutnya adalah daun pepaya. Daun pepaya memiliki kandungan papain yang merupakan enzim sistein protease yang dapat digunakan untuk mengendali ulat dan hama penghisap, khususnya untuk tanaman padi.